Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, aku menjadi takut ini. Kenapa kakak? Mungkin aku diejek karena aku percaya Tuhan Yesus. Tetapi jangan khawatir, cerita hari ini akan menolong kamu untuk tidak takut. Wah, adik-adik di rumah apa kabar? Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, kalau begitu kakak mau ajarkan satu yel-yel bagi kamu. Mungkin kamu pernah dengar. Oke, ikut ya seperti ini. Joy, 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 sukacita, sukacita, ui, ui, ui. Kamu bisa ikut ya. 1, 2, 3. Joy, 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 sukacita, sukacita, ui, ui, ui. Wah, kalau kamu bersukacita hari ini, mari bersama kakak memuji Tuhan Dan mendengarkan cerita Alkitab. Wah, dan ingat jangan hanya mendengar, melakukan juga hal yang sangat penting. Sudah siap? Sudah kakak? Oke, kalau begitu kita mau berdoa. Kakak Desir akan pimpin kita doa hari ini. Ayo tutup matanya dan lipat tangannya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita Alkitab. Tuhan Yesus, tolong kami, jadikan kami anak yang dengar-dengaran. Biarlah kami hari ini Tuhan dapat mengerti apa yang disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pasti kamu pernah mengakui dan percaya kepada firman Tuhan. Hari ini kamu diingatkan kembali untuk tetap percaya kepada firman Tuhan. Ayat hafalan kita hari ini terambil dari Yesaya 12 ayat 2. Sekali lagi, Yesaya 12 ayat 2. Saya akan membacakannya bagi kamu. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Yesaya 12 ayat 2. Wah, adik-adik, supaya minggu ini kita bisa menghafal, ayo bersama dengan kakak Desir menghafalnya. Jangan lupa cara membacanya. Dari alamat, isi kembali ke alamat. Dalam hitungan ketiga, kita sama-sama ya. 1, 2, ya. Yesaya 12 ayat 2. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Yesaya 12 ayat 2. Wah, adik-adik, supaya kita bisa menghafal, ayo kita ulang lagi ya. 1, 2, 3. Yesaya 12 ayat 2. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Yesaya 12 ayat 2. Adik-adik, saya akan menjelaskan arti ayat hafalan kita hari ini. Sungguh Allah itu keselamatanku. Artinya, kamu harus mengakui bahwa Tuhan Allah itu adalah kekuatanmu dan mazmurmu. Artinya, kamu terus mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupanmu. Wah, adik-adik, mazmur artinya pujian. Kamu harus tetap memuji Tuhan ketika kamu sudah percaya kepada Tuhan. Wah, adik-adik, Dia telah menjadi keselamatanku. Artinya Dia yang akan menyelamatkanmu dari dosa. Wah, adik-adik, kita akan membaca sekali lagi ya ayat hafalan ini. 1, 2, 3. Yesaya 12 ayat 2. Sungguh Allah itu keselamatanku.
Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Wah, adik-adik, bagi kamu yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu, apa yang perlu kamu lakukan? Yaitu tetap mengakui dan percaya kepada Allah. Kamu tetap percaya bahwa Dia yang akan memberikan keselamatan bagi kamu. Tidak perlu kamu nggak perlu kamu takut. Meskipun ada orang yang mengejek kamu, meskipun ada orang yang membenci kamu, tetaplah mengakui Tuhan bahwa Tuhan itu adalah juru selamatmu. Bagi kamu yang masih belum percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu, kamu masih belum mengakui dan masih belum sepenuhnya percaya kepada Allah yang akan menjadi keselamatanmu. Wah, kamu boleh mengakui hal itu ketika kamu sungguh-sungguh percaya dan kamu mengakui Dia sebagai juru selamatmu. Kamu boleh melakukannya hari ini ketika kamu mau mengakui bahwa Allah adalah keselamatanmu. Wah, adik-adik, supaya kita bisa menghafal ayat hafalan ini, kita akan membaca bersama-sama. Tetapi kakak menggunakan cara. Wah, bagi kamu yang di rumah yang memakai baju putih dan merah, kamu bisa bersama-sama dengan kakak. Yang lainnya nanti ya. Oke, siap? 1, 2, 3. Yesaya 12 ayat 2. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Yesaya 12 ayat 2. Wah, adik-adik yang ada di rumah, kita gantian yuk. Yang pakai baju warna hitam dan warna kuning. Kita sama-sama ya. 1, 2, 3. Yesaya 12 ayat 2. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Yesaya 12 ayat 2. Wah, adik-adik, sekarang kita sama-sama yuk. Yang pakai baju warna-warni, yang pakai baju bunga-bunga, atau segala macam warna bajunya, meskipun ada warna putih, warna hitam, tetap sama-sama ya. Kita serentak ya. 1, 2, 3. Yesaya 12 ayat 2. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Wah, adik-adik yang ada di rumah, kamu telah mengulang-ulang ayat hafalan ini. Jangan lupa untuk terus menghafalnya dalam minggu ini. Kemenangan bagiku oleh darah Yesus.
menyatakan bahwa Allah adalah satu-satunya yang menjadi juru selamat, yaitu Tuhan Yesus. Adik-adik, ketika ia sedang menangis, tiba-tiba ada suara telepon. Wah, ia mengangkat dan seorang gadis bernama Korina mengatakan bahwa ia mau Beth untuk menceritakan Tuhan Yesus kepadanya. Wah, saat itu Beth, ia sudah mulai sadar bahwa ia perlu kuat untuk dan berani untuk memberitahukan tentang Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus adalah kekuatan bagi orang-orang yang percaya. Adik-adik, betapa pentingnya untuk berani di hadapan Allah. Demikian juga orang-orang Israel, mereka juga perlu berani di hadapan Allah. Adik-adik, kapan kita melihat orang Israel mereka menyembah kepada Allah? Ya, saat Deborah masih hidup selama 40 tahun. Lihat sekarang, apa yang terjadi? Wah, mereka sekarang ditindas oleh orang-orang Midian sudah 7 tahun lamanya. Kenapa? Karena mereka kembali menyembah kepada Allah-Allah palsu, kepada Baal dan Allah-Allah orang Kanaan. Wah, adik-adik, mereka bersembunyi di gua-gua, dan ketika mereka menabur atau menanam, wah, nanti orang-orang Midian datang dan orang dari sebelah timur, mereka menghancurkan dan mengambil semua hasilnya, bahkan ternak mereka tidak ada yang tersisa, sehingga orang Israel itu sangat menderita dan sangat ketakutan. Wah, waktu itu ada seorang muda yang bernama Gideon. Ia dan ayahnya mungkin bersembunyi juga, sedang ia di dalam penggirikan gandum atau anggur. Wah, tiba-tiba ada malaikat datang, dan ketika ia sedang ada di ladang dengan bersembunyi, tiba-tiba ada malaikat Tuhan. Ia berkata, Allah menyertaimu, pemuda yang gagah perkasa. Wah, Gideon bingung. Apa? Allah menyertai? Lihat, apa yang terjadi sekarang ini? Banyak keburukan yang terjadi. Di mana Allah yang dulu menyertai nenek moyang kami? Dia tidak menolong kami dan sekarang ia membiarkan kami. Tetapi malaikat itu berkata, engkaulah yang akan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Midian. Adik-adik, Gideon ia semakin bingung. Bukan, aku bukan siapa-siapa, aku tidak punya kekuatan, aku juga dari kaum yang terkecil dari keluargaku, dan bahkan aku bukan orang penting bagi keluarga, bahkan bagi orang Israel. Tetapi Allah berkata bahwa Allah menyertai dia. Untuk memastikan bahwa Allah benar-benar menyertai dia dan yang berkata kepadanya, ia berkata, tunggu sebentar dan aku mau mempersiapkan sesuatu. Adik-adik, mungkin Gideon ia menyembelih korban dan malaikat itu ia menunggu. Lalu Gideon ia meletakkan korban itu di atas batu. Malaikat Tuhan itu ia mengulurkan tongkatnya di atas korban itu dan semuanya hangus terbakar. Taulah Gideon bahwa itu benar-benar adalah Allah yang berbicara kepadanya. Ia menjadi takut. Tapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut. Adik-adik, pada malam yang sama Allah berbicara lagi kepada Gideon. Ia berkata, ambillah seekor sapi ayahmu dan korbankanlah itu, dan kamu menghancurkan tempat penyembahan Baal, dan di sana kamu akan mendirikan tempat penyembahan bagiku.
diriku. Adik-adik, satu-satunya cara supaya bagi Gideon dan orang Israel datang kepada Allah adalah dengan cara Allah sendiri, yaitu memberikan korban sesuai perintah Allah. Sekarang kamu, saya datang kepada Allah tidak perlu membawa korban, tetapi Allah yang menciptakan kamu, Allah yang mengasihi kamu, Ia sudah menyediakan jalan bagimu untuk diampuni dari dosa yang kamu pikirkan, ucapkan, lakukan yang tidak menyenangkan hatinya, yang membuat kamu harus dihukum mati dan tinggal menderita di dalam neraka. Apa jalan yang dibuat Allah? Beribu-ribu tahun yang lalu Allah mengutus Yesus anaknya datang ke dunia ini menjadi juru selamatmu dengan rela mati di atas kayu salib. Karena dia, dosaku diampuni. Dikatakan di dalam Kolose 1 ayat 14, kakak akan baca, adik-adik mendengar. Demikian firman Tuhan, di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Hanya Yesus yang dapat membawa kamu datang kepada Allah. Itulah cara Allah. Satu-satunya cara bagi Gideon dan Israel datang kepada Allah adalah yaitu dengan cara yang telah diperintahkan Tuhan. Adik-adik, Gideon ia melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Ia membawa 10 orang bersama dengan dia. Lalu ia melakukannya karena ia takut kepada orang banyak. Ia melakukan malam hari. Ia pergi, ia meruntuhkan tempat penyembahan kepada Baal. Adik-adik, memang Gideon bersembunyi, tetapi ia sudah mengambil langkah yang tepat. Ia mau berani di hadapan Allah. Bagaimana dengan kamu? Kamu perlu berani berdiri di hadapan Allah. Berani artinya apa yang kamu katakan, apa yang kamu pikirkan, kamu melakukannya tepat dan benar dengan kekuatan yang Allah berikan kepadamu. Jika Yesus adalah milikmu, Allah akan menolongmu berani di hadapannya. Apa pendapatmu bila seseorang bertanya kepadamu, siapakah Yesus? Mengapa kamu percaya kepada Tuhan Yesus? Dan mengapa aku harus percaya kepada Tuhan Yesus? Kira-kira jawabanmu apa? Apakah kamu perlu takut? Ingat apa yang dikatakan ayat hafalan kita hari ini. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya, tidak gemetar. Sebab Tuhan adalah kekuatanku dan mazmurku. Jelas bahwa Allah adalah kekuatanmu. Ia akan menolongmu untuk berani di hadapannya. Gideon memang ia bersembunyi, tetapi ia sudah mengambil langkah yang tepat, yaitu berani di hadapan Allah. Ini langkah awal dari Gideon. Adik-adik, ketika ia meruntuhkan tempat penyembahan kepada Baal, ia meletakkan korban dan tempat penyembahan kepada Allah yang hidup dan Allah yang benar. Tahukah kamu apa yang terjadi keesokan harinya? Pagi-pagi sekali orang-orang dalam kota itu mereka datang dan berteriak. Bayangkan adik-adik, jika kamu ketahuan melakukan kesalahan, wah, mereka berkata, di mana dia yang sudah meruntuhkan tempat penyembahan kepada Baal kita? Bawa dia dan kita harus menghukum dia. Adik-adik, tahukah kamu bagaimana respon daripada ayahnya Gideon yang bernama Yoas, yang juga seorang penyembah Baal? Ia berkata bahwa, mengapa
Bila ia memang sungguh Allah, ia bisa membela dirinya ketika ia dihancurkan. Wah, sebuah perubahan yang luar biasa terjadi kepada ayahnya Gideon. Wah, apa karena keberanian Gideon membawa dan mempengaruhi ayahnya untuk membela Allah dan berani di hadapan Allah. Adik-adik, wow, setelah itu Gideon, mungkin dia senang ketika ayahnya percaya kepada Allah karena ia berani di hadapan Allah. Tetapi mungkin ketika orang Midian mendengar itu, ia berkumpul bersama-sama dengan penyembah-penyembah berhala lainnya. Wah, mereka mau menyerang Israel, dan Gideon dan orang Israel mau dan bersiap untuk melawan. Wah, Tuhan mengatakan bahwa ia benar akan menyertai Gideon. Gideon, ia mau mentaati Allah dan berperang. Ia mau meminta tanda apakah benar Allah menyertainya. Suatu hari Gideon berkata, Tuhan, jika memang Engkau benar menyertai aku, maka aku meminta tanda. Apa yang diminta oleh Gideon? Ia menaruh bulu domba di atas tanah dan berkata, jika embun hanya ada di atas bulu domba ini dan tanah sekitarnya tetap kering, dia mau meminta tanda itu. Allah melakukan tepat seperti yang diminta oleh Gideon. Ia mau Gideon percaya kepadanya. Maka keesokannya Gideon melihat bahwa benar hanya di bulu domba itu yang basah, sedangkan tanah di sekitarnya kering. Adik-adik, Gideon, ia juga pernah tidak yakin dan tidak berani di hadapan Allah. Tetapi ia meminta tanda kepada Allah. Allah menyertai dan melakukannya. Ketika kamu takut untuk mengatakan bahwa Yesus adalah juru selamatmu, mungkin kamu satu-satunya di kelasmu, di rumahmu yang percaya Tuhan Yesus. Apa yang kamu lakukan ketika orang bertanya kepadamu tentang Yesus? Adik-adik, ingat, kamu perlu berani. Jika Yesus adalah milikmu, Allah akan menolongmu untuk berani di hadapannya. Ketika kamu mengalami itu, pertama yang kamu lakukan adalah tetap percaya bahwa Allah menolongmu. Seperti yang dikatakan di dalam ayat hafalan kita, bahwa sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan adalah Allah, itu adalah kekuatanku dan mazmurku. Adik-adik, yang kedua adalah kamu meminta Tuhan untuk menolongmu berani di hadapannya. Dan ketiga, bahwa yaitu kamu memperkatakannya kepada orang lain. Dia akan menolongmu. Kamu bisa mengingat janjinya ini di dalam Ibrani 13 ayat 5c, bahwa Allah sekali-kali tidak akan meninggalkanmu. Dan di Ibrani 13 ayat 6a, Tuhan penolongmu. Artinya ia menolongmu untuk mengatakan yang benar dan berani di hadapannya. Wah, adik-adik, untuk meyakinkan dirinya, Gideon meminta lagi kepada Allah, Tuhan, sekiranya bulu domba menjadi kering, sedangkan seluruh tanah di sekelilingnya menjadi basah, apakah Allah akan memenuhi permintaan Gideon? Ya, Allah memenuhi, dan ia mau meyakinkan Gideon bahwa ia menyertai Gideon. Ia dipenuhi oleh Roh Allah, dan sekarang ia sangat percaya bahwa Allah pasti menolong dia dan berperang melawan orang-orang Midian. Adik-adik, ketika kamu takut, ketika kamu tidak berani, ingat bahwa jika Yesus adalah milikmu, Allah akan menolongmu untuk berani di hadapannya. Jika dalam minggu ini ada yang
bertanya kepadamu tentang Yesus, beritahukan mereka dan minta Tuhan menolongmu untuk berani. Dan kedua adalah percaya bahwa Tuhan pasti menolongmu, karena di dalam ayat hafalan kita, Ia keselamatanmu, Ia kekuatanmu, dan kamu perlu memuji Dia. Bagi kamu yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, kamu belum bisa berani di hadapan Allah bahwa Allah adalah juru selamatmu. Karena apa? Yesus belum ada di dalam hatimu. Kamu penuh dengan dosa dan dosamu itu memisahkan kamu dari Allah. Tetapi karena Allah begitu mengasihimu, Yesus telah mati untukmu juga bila kamu percaya kepadanya. Dikatakan di dalam buku Tuhan, Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Ketika percaya Tuhan Yesus, kuasanya menjadi milikmu, yaitu kamu punya hak untuk masuk surga suatu hari nanti. Bahkan Ia memberi kekuatan kepadamu untuk mengatakan kepada orang lain bahwa Yesus satu-satunya juru selamat. Maukah kamu hari ini percaya kepada Tuhan Yesus? Tundukkan kepalanya dan tutup matamu. Kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih kami sudah mendengar firman-Mu hari ini, mengajar kami anak-anak-Mu untuk kami berani Tuhan. Mungkin ada di antara adik-adik kami, mereka sering diejek karena percaya kepadamu. Tuhan tolong mereka biar mereka berani berkata bahwa Yesus sungguh Allah yang hidup dan benar dan yang telah mati untuk mengampuni dosa. Anak-anak-Mu juga yang hari ini ambil keputusan untuk percaya kepadamu, Tuhan juga tolong mereka dan mereka bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih kami sudah memuji Tuhan dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, sahabat anak-anak. Haleluya. Amin. Bagaimana kalian hari ini? Wah, aku tidak perlu takut lagi. Wah, hari ini kakek telah mendengarkan cerita bahwa kita tidak boleh takut sebab Tuhan telah menjadi penolong kita dan menjadi kekuatan kita. Kita harus terus berani mengakui Dia sebagai juru selamat kita. Wah, bagaimana dengan kamu yang ada di rumah? Ingat, cerita hari ini mengingatkan kamu untuk tidak takut mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamatmu. Terima kasih hari ini telah mendengarkan cerita dan